Baiklah sobat-sobat semua, setelah kita mengunjungi Masjid Agung Serang, kita lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke Masjid Agung Banten. Halo sobat-sobat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya telah sampai di destinasi terakhir. Setelah melakukan perjalanan yang menyenangkan dari Jakarta hingga Banten dengan jarak tempuh kurang lebih 120 km. Alhamdulillah sobat-sobat semua, akhirnya saya sampai juga di Masjid Agung Banten. Destinasi saya yang kedua. Perjalanan berjalan lancar. Meskipun tadi sempat turun hujan deras waktu saya berada di Masjid Agung Serang, tapi hal itu tidak menjadi masalah. Beginilah suasana di dalam halaman ataupun di pintu masuk menuju Masjid Agung Banten ini. Terlihat banyak pengunjung yang datang ke masjid ini.
Menurut info yang saya dapat, jumlah pengunjung masjid saat ini tidak sebanyak pengunjung pada saat sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Tujuan saya mengunjungi tempat ini adalah, pertama, saya memang senang sekali mengadakan touring dengan sepeda motor. Alasan kedua adalah saya memang ingin berziarah sambil mengenang kebesaran, kejayaan daripada Kesultanan Banten. Masjid Agung Banten ini adalah bangunan peninggalan yang tersisa dari kemegahan Kesultanan Banten. Sedangkan keraton ataupun benteng dari Kesultanan Banten telah dihancurkan oleh Belanda yang dipimpin oleh Daendels. Lokasinya tidak jauh dari masjid ini. Keraton itu disebut Keraton Surosoan. Baiklah sobat-sobat semua, untuk memiliki kesan yang lebih mendalam terhadap apa yang kita kunjungi, saya mencoba memaparkan sejarah dari Masjid Agung Banten ini yang diambil dari berbagai sumber. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua yang berada di Banten. Berusia hampir 500 tahun. Masjid ini bagian dari kompleks bangunan Kesultanan Banten. Sedangkan lokasi Keraton Kesultanan Banten berada di dekat masjid yang kini telah hancur oleh penjajah Belanda. Masjid ini dibangun pada masa Sultan Banten yang pertama sedang berkuasa, yaitu antara tahun 1552 hingga 1570. Beliau adalah Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Pembangunan Masjid Agung Banten ini dilakukan secara bertahap. Dan bila dilihat dari desain arsitektur bangunan, masjid ini memiliki 3 unsur budaya, yaitu budaya Jawa, Cina, dan Belanda. Karena memang arsitek dari bangunan ini dilakukan oleh 3 orang dengan etnis yang berbeda, yaitu Jawa, Cina, dan Belanda. Arsitek pertama yang berasal dari Jawa adalah Raden Sepat. Beliau adalah arsitek kerajaan Majapahit yang telah menjadi tawanan perang kerajaan Demak. Karya lain beliau adalah bersama Sunan Kalijaga
turut mendesain bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Sedangkan arsitek yang kedua yang juga terlibat dalam pembangunan Masjid Agung Banten adalah seorang Muslim Tionghoa ataupun Muslim Mongol yang bernama Cek Bancut, yang kemudian diberi gelar Pangeran Adiguna oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dan arsitek yang ketiga adalah seorang warga Belanda yang membelot kepada Kesultanan Banten hingga menjadi seorang Muslim. Beliau adalah Hendrik Lukazon Kardel. Kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna oleh Sultan Banten. Baiklah sobat-sobat semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Berakhirlah seluruh rangkaian episode perjalanan ke Banten. Semoga video saya ini bermanfaat bagi sobat-sobat semua. Ingat, jangan sampai kita melupakan sejarah. Kita dapat belajar dari sejarah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.